Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hana Ferusania, student ID 25212, and let me introduce my friend in my group. They are Marifatul Asfiyah, student ID 25214, and Alfiana Isati, 25218, and Basigoh Almas, 25223. In this video, I will explain about an overview of audience-centered public speaking, atau yang artinya gambaran umum berbicara di depan publik yang berpusat pada audiens. First, consider your audience. Perhatikan audiens Anda. Analisis audiens bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan saat awal persiapan pidato. Ini adalah aktivitas yang berkelanjutan. Ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, kumpulkan dan analisis informasi audiens. Dan yang kedua, pertimbangkanlah latar belakang yang beragam budaya dari para audiens Anda. Second, select and narrow your topic. Pilih dan batasi topik Anda. Tentukan terlebih dahulu topik apa yang akan Anda sampaikan dan untuk membatasi topik agar tetap sesuai atau agar tetap berjalan se-efektif mungkin. Third, determine your purpose. Tentukan tujuan Anda. Jadi, sebelum melakukan riset tentang topik yang akan Anda sampaikan, hal yang terpenting yang harus Anda lakukan adalah tentukan tujuan terlebih dahulu. Apakah tujuan pidato yang akan Anda sampaikan ini bersifat umum ataukah spesifik? Memilih topik pidato. Anda dapat menemukan sebuah topik dengan mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa audiensnya? Yang kedua, apa minat, bakat, dan pengalaman Anda? Yang ketiga, apa kesempatannya? Tujuan umum pidato. Pertama, berbicara untuk menginformasikan. Ketika Anda menginformasikan, Anda mengajar, mendefinisikan, mengilustrasikan, memperjelas, atau menjelaskan suatu topik. Yang kedua, berbicara untuk membujuk. Pidato untuk membujuk adalah bagian untuk mengubah dan memperkuat sikap, keyakinan, nilai, atau perilaku pendengar. Yang ketiga, berbicara untuk menghibur. Mengembangkan tujuan khusus. Untuk pidato informatif, Anda mungkin hanya ingin audiens Anda menyatakan atau mengilustrasikan sesuatu. Untuk pidato persuasif, Anda dapat mencoba membangkitkan pendengar Anda. Untuk pidato yang dimaksudkan untuk menghibur, Anda mungkin membuat audiens Anda merasakan emosi positif. Bagaimanakah menghasilkan ide utama? Identifikasi ide utama dalam pidato Anda. Untuk menentukan bagaimana membagi ide sentral Anda menjadi cat kunci, tanyakan 3 pertanyaan berikut. Apakah ide sentral memiliki divisi logis? Dapatkah Anda memikirkan beberapa alasan mengapa gagasan utama itu benar? Dapatkah Anda mendukung gagasan utama dengan serangkaian langkah? Mengumpulkan material pendukung. Mengumpulkan materi untuk mendukung pidato fakta, contohnya definisi, kutipan dari orang lain yang mengilustrasikan. Bagaimanakah memilih materi pendukung yang baik? Materi pendukung harus personal dan konkret dan harus menarik pendengar Anda. Mendukung ide Anda dengan cerita berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Konkret, menarik bagi para pendengar. Kembangkan keterampilan riset Anda. Bagaimanakah seorang pembicara publik menemukan materi pendukung yang menarik dan setia dengan mengembangkan keterampilan penelitian yang baik? Kumpulkan materi penunjang visual. Buatlah gambar visual Anda cukup besar untuk dilihat dan berikan banyak waktu untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Mengambil audiens Anda, bukan alat bantu presentasi Anda. Kendalikan perhatian audiens Anda dengan mengatur waktu tampilan visual Anda. Pertahankan agar alat bantu presentasi Anda tetap sederhana. Speaking about audience your speak atau atur pidato Anda. Divide your speak every well. Prepared speak has 3 major divisions. Setiap pidato yang dipersiapkan dengan baik itu memiliki 3 divisi utama. Yang pertama, the intro doesn't help to capture attention. Pendahuluan membantu menarik perhatian.
berfungsi sebagai ikhtisar pidato dan memberikan alasan kepada audiens untuk mendengarkan Anda. Bila pidato Anda terdengar menarik, maka sudah pasti audiens akan memusatkan perhatiannya kepada Anda. Jadi, hanya cukup membuat kerangka pidato yang menarik saja. And then yang kedua, the body present the main content of your speak. Tubuh menyajikan konten utama pidato Anda. Dalam penyampaiannya, pidato itu harus tetap mengutarakan maksud dari isi utamanya, agar tidak menyimpang dan melenceng ke pembicaraan yang lain hal. Kemudian yang ketiga, the conclusion summarizes your key ideas. Kesimpulan merangkum ide-ide kunci Anda. Pada akhir kata video, biasanya itu terdapat penyampaian kesimpulan-kesimpulan maksud dari isi pidato. Rehearse your speech. Rehearsing your speech is a way to measure your message so that you get it right when you present it to your audience. First, rehearse your speech aloud. The best way to practice is aloud, standing just as you will when you deliver your speech to your audience. Second, practice making a contact as you rehearse for this, making a contact with your imaginary audience as often as you can. Third, making decision about the style of your speech. Besides your rehearsing your cycle, delivery you also will decide about the style of your speech. Latih pidato Anda. Melatih pidato Anda adalah cara untuk mengukur pesan Anda sehingga Anda mengerti tepat saat Anda mempresentasikannya kepada audiens. Yang pertama, latih pidato Anda dengan lantang. Cara terbaik untuk melatih adalah dengan cara berdiri tegak, seperti yang Anda lakukan saat Anda menyampaikan pidato kepada audiens. Berlatihlah dengan keras, cobalah untuk menemukan cara yang nyaman untuk mengungkapkan ide-ide Anda. Tapi, jangan sekali-kali mencoba untuk menghafal pembicaraan Anda, karena hal seperti itu biasanya tidak natural. Yang kedua, berlatih untuk membuat kontak mata dengan audiens. Saat Anda berlatih, berlatihlah untuk membuat kontak mata dengan audiens sesering mungkin. Juga pastikan untuk berbicara cukup keras untuk didengar semua orang yang ada di ruangan tersebut. Yang ketiga, buatlah keputusan tentang gaya pidato Anda. Selain latihan secara fisik, Anda juga akan memutuskan tentang gaya pidato Anda. Pilih dan susun kata-kata itu untuk membantu gaya pidato Anda sendiri. Beberapa penonton terkadang menyukai gaya pidato yang informal, tetapi ada juga yang beberapa orang menyukai gaya pidato yang informal dan sederhana, tetapi ada juga orang yang lebih menyukai gaya pidato yang puitis. Deliver your speech. First, walk calmly and confidently to be front of the room. Second, build eye contact with your audience, smile naturally, and deliver an opening line that catch your eyes. Second, build eye contact when your audience, smile naturally, and deliver an opening line that catch your eye. Third, concentrate on your message and your audience. Fourth, maintain eye contact, speak loud enough to be heard, and use some natural variation of tone. Sampaikan pidato Anda. Yang pertama, berjalanlah dengan tenang dan percaya diri ke depan ruangan. Yang kedua, bangunlah kontak mata dengan audiens Anda. Tersenyum secara alami dan menyampaikan kalimat pembuka yang menarik perhatian audiens. Yang ketiga, berkonsentrasi pada pesan Anda dan audiens Anda. Yang keempat, pertahankan kontak mata dan berbicara cukup keras untuk didengar, dan gunakanlah beberapa variasi pada nada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.